Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, para petani walet yang berbahagia, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang. Kemudian usaha-usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa ya, jangan lupa memohon kepada Sang Pemberi rezeki ya. Karena bagaimanapun usaha kita, kalau Allah Sang Pemberi rezeki belum menentukan, belum memberikan kesuksesan kepada kita, kita harus bersabar ya. Insyaallah sering-sering berdoa ya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kembali saya ingin menyampaikan yaitu tentang lanjutan video yang kemarin telah saya buat. Kemudian pada kali ini faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dari gedung walet yang harus kita benahi atau yang harus kita perbaiki agar populasi walet yang ada di gedung kita semakin bertambah. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, yang pertama adalah yang kita akan bahas yaitu tentang hama yang ada di dalam gedung walet ya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, perlu Anda ketahui bahwa hama yang ada di dalam gedung walet itu adalah hal yang membuat walet tidak betah dan tidak nyaman di dalam gedung kita. Walet-walet yang muda, masih anakan, takut untuk melanjutkan kehidupannya di gedung tempat kita yang ada hamanya. Bahkan burung walet yang sudah menginap, sudah bertelur, sudah menetas, sudah terbang anaknya, itu pun burung itu kalau banyak hama di situ dia berpikir untuk melanjutkan perkembangbiakannya di gedung tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, disinilah kita perlunya untuk melakukan pengontrolan. Kita lakukan kontrol di dalam gedung kita. Bisa dilakukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau setiap 1 kali 1 bulan kita bisa mengontrol. Pengontrolan atau kita memasuki gedung kita diusahakan pada saat pagi ya, mulai jam 9 lah. Burung-burung sudah pergi keluar mencari makan. Nah, kemudian ketika mau mengontrol diusahakan
lihat kondisi cuaca, ya. Kalau cuaca mendung, apalagi hujan, maka urungkan niat untuk masuk ke dalam gedung untuk mengontrol supaya burung-burung walet yang berada di dalam tidak merasa terganggu dengan kita memasuki gedung tersebut. Begitu juga jika musim mengeram, rekan-rekan sekalian. Ya. Jika musim mengeram, jangan terlalu sering masuk ke dalam gedung. Kurangi frekuensi pengontrolan. Nah, itu mungkin kita bisa lakukan 2 kali dalam seminggu, ya. Jangan tiap minggu, jangan terlalu sering. 2 minggu sekali atau paling tidak 1 bulan sekali kita melakukan pengontrolan. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, apa yang kita lakukan dengan hama-hama yang sudah ada di dalam gedung kita, atau mencegah hama yang akan timbul di dalam gedung kita? Kita melakukan penyemprotan, ya. Kita harus melakukan penyemprotan, baik itu di dinding, di sirip, maupun di lantai. Jangan sekali-kali abaikan tentang hama ini, rekan-rekan sekalian, sebelum menyesal kemudian, ya. Kita harus waspada, harus cepat bertindak jika apalagi sudah ada hama di dalam RBW kita. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, hal yang kedua adalah sirip sebagai tempat walet untuk menginap. Tempatnya membuat sarang, tempatnya berkembang biak. Jika gedung walet kita mengalami penurunan populasi, artinya populasi walet tidak kunjung meningkat, bahkan berkurang, maka kemungkinan besar masalahnya terdapat pada papan sirip kita. Seperti yang telah saya sampaikan di atas, bahwa walet muda tidak kembali bersama koloninya karena terdapat ketidaknyamanan di dalam beberapa kondisi gedung kita. Ketidaknyamanan ini bisa saja terjadi pada sirip kita, pada sirip gedung kita maksud saya. Apakah itu disebabkan karena berjamur, atau mungkin karena papannya terlalu licin sehingga burung walet susah untuk mencengkeram, lebih-lebih walet-walet yang masih muda, masih anaan. Dia susah untuk mencengkeram di papan sirip. Jika rekan-rekan sekalian mendeteksi permasalahan seperti yang dimaksud tadi, maka untuk mengatasi hal tersebut, lakukan properti pada sirip. Nah, maksud saya, jika masalahnya pada papan sirip tadi yang licin atau keras, ya, jadi burung walet itu susah mencengkeram di situ, maka Anda bisa melakukan atau menambahkan media supaya
burung walet mudah mencengkeram. Anda bisa menggunakan besek umpamanya, atau potongan papan atau potongan kayu, atau menggunakan styrofoam, atau malah kalau mau lebih cepat, lebih mantap, seperti yang sudah saya praktikkan, Anda bisa menggunakan kotak nasi styrofoam. Itu dibelah 4, kemudian kasih lakban, baru ditempel pakai paku ataupun staples di papan sirip yang keras tadi. Nah, insya Allah dengan kita memasang pasangan bantuan alat bantu burung walet supaya enak mencengkeram, insya Allah populasi walet akan cepat bertambah. Populasi walet cepat bertambah. Alhamdulillah, saya sendiri sudah membuktikannya. Alhamdulillah ya. Dalam jangka 1,5 tahun sudah lumayan hasil daripada pemasangan besek, bakul, ataupun potongan papan, ataupun kotak nasi tersebut. Sekarang di bakul-bakul tersebut sudah banyak membuat sarang. Ada yang sampai 4 sarang, sudah ada yang 5 sarang. Bahkan ada yang sudah di luar bakul itu sudah membuat. Nah itu media untuk mempercepat daripada penambahan populasi di gedung walet kita. Dan alhamdulillah ya, 1,5 tahun setelah dilakukan seperti itu, ini sudah alhamdulillah sudah 7 kali bisa panen ya. Alhamdulillah sudah 7 kali bisa panen sampai saat ini. Nah, kemarin itu panen yang terbanyak itu menurut saya yang saya dapatkan selama 1,5 tahun setelah direhab, dirombak ini, itu adalah mencapai 8 on. Nah, kemudian jarak 1 bulan kemudian ambil lagi sisa yang ada yang belum terbang anaknya, ambil lagi, alhamdulillah bisa mendapatkan 3,4 on. Luar biasa, mantap. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, inilah trik kita ya, atau cara-cara kita untuk mempercepat penambahan populasi di dalam gedung walet kita. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, selain itu ya, salah satu ketidaknyamanan walet muda mengenai sirip ini adalah kurangnya sekat sirip. Nah, ini ya. Pada video yang lama sudah saya bikin, di situ sudah saya sampaikan. Sekat sirip itu maksudnya kotak-kotak yang ada di sirip kita, ya. Coba kita perhatikan ya. Sering-sering tonton video YouTube daripada para senior, para budidayawan walet yang sudah berhasil sampai puluhan kilo setiap bulannya. Nah, itu kebanyakan rata-rata saya saksikan, saya perhatikan bahwa gedung-gedung mereka itu kotak-kotaknya banyak, di sirip-siripnya itu banyak daripada kotak sirip. Nah, itu tujuannya adalah mempercepat populasi yang ada di dalam RW kita. Ya. Kita jangan berpikiran kalau kotak sirip nanti sarangnya sudut, ya gitu. Jangan berpikir seperti itu ya. Nanti lama-kelamaan kalau sudah penuh burungnya itu gampang dilepas
sirip kotak tersebut. Sehingga nanti rata-rata sarangnya sarang mangkuk. Nah, jadi di awal rekan-rekan sekalian perlu saya tekankan, di awal tahun ini, setahun 2 tahun ini, kita usahakan memperbanyak populasi ya. Memperbanyak populasi ini sangat sulit sekali. Ya. Jadi lakukan hal-hal tersebut yang sudah saya jelaskan. Ya, kalau mau mencoba silahkan. Tapi kalau mau pakai cara lain silahkan. Ya. Nah, ini sekedar saya mau berbagi pengalaman. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, jadi kotak-kotak sirip ini ya, seperti yang kita ketahui, walet muda pertama kali menginap dan membuat sarang cenderung lebih memilih daerah pojok atau sudut sirip. Nah, karena lebih aman dari gangguan hama atau predator. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, jika permasalahan koloni walet Anda tidak berkunjung bertambah karena kurangnya sekat sirip, maka silahkan monggo ya dibikinkan kotak-kotak sirip. Jangan takut ya. Kita harus berani mencoba. Adapun kalau mau membuat kotak-kotak sirip itu, jaraknya paling tidak antara 80 cm atau sampai 100 cm atau 1 meter ya. Saya membuat kotak-kotak di gedung saya itu rata-rata jarak 1 meter kasih sekat. Sekat papan. Terus kotak-kotaknya itu maksudnya ya. Sekatnya itu. Disirip rata mulai dari lantai 1, 2, 3 dan 4. Alhamdulillah ya. Luar biasa hasilnya. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin tinggal satu ya. Ini tinggal satu lagi yang perlu saya sampaikan. Oke, rekan-rekan sekalian, sepertinya saya cukupkan sampai di situ untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dibenahi, diperbaiki di dalam gedung kita. Untuk pertemuan kali ini insyaallah nanti ada lanjutannya. Saksikan terus video ini, saksikan terus channel Adi Sapriyadi Sasaki. Salam sukses buat kita semua, semoga bermanfaat. Saya cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.